Eh, sebelum dimulai, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 PGRS dari kelas Gizi 4B. Saya sendiri Wanda Aisyah Ramaniasari. Teman-teman mungkin bisa. Kalau aku dari Cinta Amalia. Saya Hisar Salsabila. Saya Firan Altasyan Indrian. Saya Rizky Odaning Tias. Saya Ameli. Saya Indi Julia. Saya Kayla Lintang. Jadi di sini kelompok kami mengambil tema anemia. Kemudian sasaran dari kelompok kami ini adalah remaja putri usia 19 sampai 21 tahun yang sedang berdomisili di Surabaya. Untuk teman-teman peserta semua, apakah sudah merasa termasuk dalam kriteria tersebut ya? Kalau sudah lewat reaction atau melalui kolom chat. Kemudian apakah kita langsung mulai saja ya? Sebelumnya ini, sebelum kita memberi materi, ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita akan diskusi sama-sama jawabannya teman-teman semua itu seperti apa. Pertanyaannya ada 6, nanti satu-satu aja dulu ya. Sekarang menurut teman-teman itu anemia itu mungkin teman-teman yang belum menjawab apakah ada kesulitan, bebas aja sih, ini menurut sepengetahuan kalian aja gimana, nanti langsung ditulis ke kolom chat. Nggak apa-apa benar salah, nanti kita bakal diskusi bareng-bareng di akhir pertanyaan. Mungkin dari Mbak Nindya dan Mbak Anjani, apakah ada kesulitan dalam menjawab? Nah, kemudian yang belum menjawab, Mbak Putriana Putri ya, sama Mbak Asri. Langsung aja bisa menjawab lewat kolom chat Zoom. Baik, karena mayoritas sudah menjawab, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang menyebabkan seseorang terkena anemia? Menurut mbak-mbak semua ini, kira-kira penyebabnya apa saja bisa ditulis.
Baik, karena mayoritas sudah menjawab. Eh, Kalau saya lihat ini rata-rata menjawab anemia itu dipengaruhi oleh kurangnya zat besi dalam tubuh, yaitu salah satu faktor dari seseorang terkena anemia. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang harus dilakukan apabila sudah terdiagnosis anemia? Menurut mbak-mbak semua ini, uh, mungkin yang diketahui Mbak Mas bisa langsung ditulis di kolom chat. Baik, karena rata-rata sudah menjawab dan jawabannya itu juga sepertinya mbak-mbak semua ini udah paham ya apa sih apa yang harus dilakukan apabila sudah terdiagnosis anemia. Eh, Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu kira-kira apa sih hubungan anemia dengan kejadian berat badan lahir kurang bagi bayi, kemudian ibu hamil yang kekurangan energi kronis, dan kejadian stunting. Kira-kira mbak-mbak semua ini eh, bisa menyimpulkan nggak sih anemia itu ada hubungannya nggak sih sama kejadian-kejadian yang ada di ini seperti BBLR, kemudian ibu hamil, kek, dan stunting. Sepengetahuan mbak aja nggak apa-apa. Bagi mbak-mbak yang belum menjawab, apakah ada kesulitan dalam menjawab? Eh, Mungkin bisa ditulis sepengetahuan aja ya, nggak usah terlalu dipikir berat-berat. Mungkin Mbak Nadia Ayu, apakah ada kesulitan? Baik, karena rata-rata sudah menjawab, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa anemia pada wanita usia subur itu bisa berbahaya. Mungkin Mbak bisa menulis jawabannya di kolom chat lagi ya.
Baik, karena mayoritas sudah menjawab, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih mencegah anemia pada wanita usia subur? Mungkin dari jawaban dari Mbak bisa ditulis langsung di kolom chat lagi ya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab oleh Mbak-Mbak semua, sekarang kita lanjut diskusi, pindah ke Jamboard dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Mbak-Mbak ini, jawaban-jawaban Mbak-Mbak ini menjadi kelompok-kelompok jawaban yang nantinya kita dapat menarik kesimpulan sih rata-rata jawaban Mbak-Mbak itu seperti apa. Baik, jadi tadi jawaban Mbak-Mbak semua ini sudah dipindahkan ke Jamboard. Nanti kita sama-sama mengelompokkan mana sih jawaban yang satu rumpun gitu, kayak mana sih jawaban yang hampir sama kayak gitu-gitu. Nah, ini rata-rata kan menjawab kekurangan darah, kemudian kekurangan darah dan sel darah merah, kayak gitu kan ya. Sama ini kadar sel darah merah yang rendah. Nah, mungkin yang kekurangan darah ini bisa dijadikan satu, kemudian yang kondisi tubuh mengalami kekurangan sel darah merah, sama yang sel darah merah lain juga dikelompokkan jadi satu. Kira-kira Mbak-Mbak semua ini setuju nggak kalau jawabannya dikelompokkan kayak gitu tadi? Oke, mayoritas setuju ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apa sih yang menyebabkan seseorang terkena anemia? Ini ada beberapa jawaban yang jawabannya defisiensi zat besi, kurang zat besi, kemudian produksi sel darah merah yang kurang, sama ini karena pola hidup yang tidak sehat, mengonsumsi makanan yang kurang bergizi dan kurang zat besi. Mungkin ini bisa dikelompokkan jadi apakah Mbak semua setuju atau ada yang perlu dibuka lagi? Kalau ada yang ingin merubah kelompok jawabannya, bisa langsung
on mic atau melalui kolom chat. Kalau sudah setuju bisa reaction atau bilang setuju di kolom chat ya Mbak. Baik, karena mayoritas setuju, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan apabila sudah terdiagnosis anemia? Jawabannya ada mengonsumsi tablet tambah darah, kemudian mengonsumsi zat besi dan vitamin yang dibutuhkan. Kemudian ini sama kayak gini. Ini juga sama. Ini suplemen sama kayak ini. Ini sama ini. Ini gini. Oke, mungkin bisa dikelompokkan sama kayak gini ya, Mbak-mbak semua. Menurut Mbak-mbak semua, apakah ada yang perlu diubah atau setuju dengan pengelompokan yang seperti ini? Bisa langsung konfirmasi di kolom chat. Baik, karena mayoritas sudah setuju, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hubungan anemia dengan kejadian berat badan lahir rendah, kemudian ibu hamil, kekurangan energi kronis, dan stunting. Ini jawabannya ada yang ibu hamil perlu sel darah lebih banyak, kalau defiensi zat besi mungkin ya. Bayinya berpotensi mengalami berat badan lahir rendah, kemudian anaknya pun bisa jadi mengalami stunting di masa pertumbuhannya. Kemudian ada jawaban lagi kayak karena jika nantinya ibu hamil mengalami anemia, nantinya akan menjadikan anak yang dilahirkan kurangnya kecukupan gizi atau terganggunya gizi anak yang mengakibatkan anak menjadi apa nih? Ini kali ya. Nah, dari mbak-mbak semua ini mungkin bisa dilihat ya dari layar bahwa yang pertama nih dari ibu hamil perlu sel darah lebih banyak kalau definisi bayinya berpotensi mengalami BLR dan anak-anak pun bisa jadi mengalami stunting di masa pertumbuhannya dan juga pada ibu hamil kek akan mempengaruhi kesehatan pada janinnya lalu menyebabkan golongan darah menggunakan stunting. Nah, dari Mbak-Mbak ini setuju nggak apabila dikelompok menjadi yang pertama nih?
Bagaimana, Mbak? Oke, dari Mbak menjawab mayoritas setuju ya. Baik, mungkin bisa lanjut ke jamur kelima. Untuk soal yang kelima nih berkaitan tentang mengapa anemia pada wanita usia subur ini berbahaya. Nah, yang selanjutnya tentunya berbahaya sepengetahuan saya jika wanita hamil sangat banyak dibutuhkan darah dan jika kekurangan maka akan berdampak bahaya ketika melahirkan atau persalinan. Nah, dari Mbak-mbak semua ini apakah setuju untuk jawaban itu dimasukkan di golongan pertama? Gimana, Mbak-mbak semua? Apakah setuju? Oke, mayoritas setuju ya. Nah, selanjutnya nih karena pada saat menstruasi, para wanita subur kehilangan banyak sel darah merah. Nah, apakah dari jawaban itu termasuk dari golongan pertama atau nantinya akan di golongan kedua? Nah, dari Mbak Mbak ini ada yang bilang bahwa jawaban tadi itu merupakan golongan kedua. Nah, dari Mbak-mbak yang lain nih, apakah setuju jika jawaban karena pada saat menstruasi para wanita subur kehilangan banyak sel darah merah, itu termasuk dari golongan kedua? Oke, mayoritas dari Mbak-mbak jawab setuju ya di golongan kedua. Nah, selanjutnya nih jawaban selanjutnya, saat di usia subur, wanita mengalami menstruasi atau hamil. Banyak darah yang hilang karena menstruasi dan banyak jumlah darah yang diperlukan ibu hamil untuk perkembangan janin. Nah, ini dari jawaban ini termasuk dari golongan pertama, kedua, atau menjadi golongan baru dari Mbak-mbak, apakah setuju di golongan kedua? Baik, apakah semuanya setuju nih Mbak-mbak semua masuk jawaban tadi masuk ke golongan kedua? Oke, Mbak-mbak setuju ya. Nah, selanjutnya dari dapat berdampak jangka panjang seperti nantinya resiko bayi prematur maupun BBLR. Nah, dari jawaban tersebut, apakah termasuk golongan pertama, kedua, atau menjadi golongan baru? Jika masuk golongan pertama, Mbak-mbak setuju? Oke, dari Mbak-mbak ada yang setuju bahwa dapat berdampak jangka panjang seperti nantinya resiko bayi prematur maupun BBLR masuk golongan pertama. Oke, next, karena berpengaruh terhadap janin yang mengakibatkan BBLR, itu termasuk dari golongan pertama, golongan kedua, atau menjadi golongan baru. Dari Mbak-mbak, apakah setuju bahwa karena berpengaruh terhadap janin yang mengakibatkan BBLR itu termasuk dari golongan kedua? Oke, dari Mbak-mbak bagaimana? Apakah termasuk dari golongan kedua? Mbak-mbak setuju atau tidak? Atau termasuk dari golongan pertama?
Oke, dari Mbak ada yang mengatakan bahwa dari jawaban tadi termasuk dari golongan pertama. Dari Mbak yang lainnya, semua apakah setuju dari pernyataan jawaban tadi termasuk dari golongan pertama? Bagaimana, Mbak? Oke, dari Mbak menjawab bahwa jawaban tadi karena berpengaruh terhadap janin yang mengakibatkan BPLR termasuk dari golongan pertama. Nah, selanjutnya karena dapat mengganggu kehamilan, jika hamil dapat mengganggu aktivitas karena menimbulkan gejala 5L. Nah, dari Mbak, apakah setuju jawaban tadi termasuk dari golongan pertama? Baik, karena dari Mbak ada yang menjawab bahwa jawaban tadi termasuk dari golongan baru. Apakah dari Mbak lainnya setuju? Oke. Oke. Dari jawaban karena dapat mengganggu kehamilan, jika hamil dapat mengganggu aktivitas karena menimbulkan gejala 5L termasuk dari golongan ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir, karena jika wanita usia subur mengalami anemia akan berbahaya berdampak pada jangka panjangnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayinya, ini termasuk dari golongan pertama, golongan kedua, atau golongan ketiga. Jika Mbak setuju di golongan pertama, apakah setuju? Oke, dari Mbak semua mayoritas menjawab setuju ya di golongan pertama bahwa jawaban karena jika wanita usia subur mengalami anemia akan berbahaya berdampak pada jangka panjangnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Oke, next slide, pertanyaan terakhir ke-6. Nah, di pertanyaan ke-6 ini bagaimana mencegah anemia pada usia subur. Nah, untuk jawaban yang pertama ini mengonsumsi makanan mengandung zat besi. Nah, dari jawaban pertama ini golongan pertama. Nah, selanjutnya rutin mengonsumsi TTD untuk mengurangi anemia. Dari Mbak, apakah setuju di golongan pertama atau menjadi golongan baru? Jika setuju di golongan baru, apakah setuju? Oke, Mbak setuju ya bahwa untuk mengonsumsi TTD untuk mengurangi anemia menjadi golongan baru, yaitu golongan kedua. Nah, selanjutnya konsumsi TTD secara rutin, apakah masuk dari golongan kedua? Apakah Mbak setuju? Oke, atas Mbak jawab setuju ya. Selanjutnya, mulai memperhatikan apa yang dimakan seperti makanan-makanan yang tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan vitamin zinc masuk pada golongan pertama, golongan 1. Apakah Mbak setuju? Oke, setuju ya. Dari jawaban tadi termasuk dari golongan pertama. Selanjutnya, rutin mengkonsumsi TTD untuk mengurangi anemia. Apakah Mbak setuju pada golongan kedua? Bagaimana, Mbak? Apakah setuju? Oke, atas Mbak bilang setuju ya. Selanjutnya, rutin mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan TTD. Apakah masuk dari golongan pertama?
atau golongan 2 atau golongan baru? Apakah jawaban tersebut masuk golongan baru? Apakah Mbak setuju? Oke, dari Mbak Metas yang setuju ya bahwa rutin konsumsi makanan yang mengandung zat besi dan TTD masuk dari golongan ketiga. Selanjutnya, konsumsi TTD, makanan-makanan yang mengandung zat besi, istirahat cukup, masuk dari golongan ketiga. Apakah Mbak setuju? Baik, dari Mbak Mbak jawab setuju ya. Nah, selanjutnya mengonsumsi makanan mengandung zat besi dan TTD termasuk dari golongan ketiga. Apakah Mbak setuju? Bagaimana Mbak? Apakah setuju? Oke, mayoritas Mbak menjawab pada golongan 3 ya, bahwa mengonsumsi makanan mengandung zat besi dan TTD. Nanti yang terakhir, pola hidup sehat, istirahat cukup, mengonsumsi asupan gizi seimbang dan juga TTD, apakah termasuk dari golongan ketiga? Bagaimana Mbak? Apakah setuju? Baik, mayoritas dari Mbak menjawab setuju ya bahwa jawaban tadi termasuk dari golongan ketiga. Nah, selesai sudah dari golongan di Jamboard. Kali ini berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah dijawab oleh Mbak semua. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Untuk slide pertama nih dari teman-teman dapat disimpulkan apa itu anemia. Nah, dari teman-teman dapat disimpulkan jawabannya yaitu kurang darah atau kekurangan sel darah merah. Baik, selanjutnya. Nah, kesimpulannya dari jawaban Mbak semuanya dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan seseorang terkena anemia itu akan adanya defisiensi zat besi atau kurangnya zat besi. Next, selanjutnya Mbak Wanda. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya dari pertanyaan apa yang harus dilakukan apabila sudah terdiagnosis dari anemia, kesimpulannya yaitu mengonsumsi TTD, mengonsumsi zat besi dan vitamin yang dibutuhkan, dan juga pilih makanan yang tinggi zat besi dan konsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya Mbak Wanda. Nah, dari slide keempat, pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan anemia dengan kejadian BBLR, ibu hamil, KEK, dan stunting. Kesimpulannya yaitu ada hubungannya, yaitu apabila ibu hamil yang terdiagnosa anemia dan menderita KEK, tentu nantinya akan mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya dan akan menyebabkan bayi lahir dengan kondisi yang kurang. Nah, next pertanyaan. Kesimpulan dari jawaban selanjutnya yaitu mengapa anemia pada wanita usia subur berbahaya? Tentunya berbahaya karena sepengetahuannya jika wanita hamil
sangat banyak dibutuhkan darah dan jika kekurangan maka akan berdampak baik ketika nantinya melahirkan atau menjalani persalinan. Next. Baik, kesimpulan selanjutnya terkait tentang bagaimana mencegah anemia pada wanita usia subur. Yang pertama yaitu kesimpulannya itu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, konsumsi TDD secara rutin mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, dan juga mengonsumsi TDD. Juga pola hidup sehat, istirahat cukup, mengonsumsi asupan gizi seimbang. Next. Nah, itu tadi yaitu kesimpulan dari jawaban yang telah dijawab Mbak-mbak terkait pertanyaan tadi. Mungkin selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut terkait tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Boleh dibantu Mbak Wanda? Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mbak-mbak semua. Selanjutnya kita langsung aja ya ke materinya. Jadi yang pertama yaitu apa itu anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi ketika tubuh itu kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh itu tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia ini mengeluarkan gejala seperti pucat dan mudah lelah. Seperti jawaban dari mbak-mbak semua tadi, mbak-mbak semua tadi menjawab kebanyakan kekurangan sel darah merah ya. Lanjut. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu apa sih yang menyebabkan seseorang terkena anemia? Jadi yang pertama ada lebih banyaknya konsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya itu kurang dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua ada remaja putri itu biasanya juga ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanan. Kemudian yang ketiga penyebabnya juga bisa dari remaja putri itu lebih beresiko menderita anemia daripada remaja pria oleh karena setiap bulannya mengalami siklus haid atau menstruasi, di mana dalam sekali siklus haid itu akan kehilangan 1,3 mg zat besi per harinya, sehingga membuat kebutuhan zat besinya itu lebih banyak daripada pria. Kemudian selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan apabila sudah terdiagnosis anemia? Nah, apabila sudah terdiagnosis anemia itu, mungkin bisa yang pertama mengatur jadwal check up ke dokter, kemudian melakukan kebaikan baik dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian minum air putih tercukupi, kemudian makan makanan daging merah, bayam, telur, tiram, dan tomat, kemudian rutin olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Sampai di sini, mungkin dari mbak-mbak semua ada yang mau sharing dari jawaban yang pertanyaan pertama, kedua, atau yang ketiga, bisa langsung sharing di kolom chat atau on mic juga boleh. Kalau tidak ada, bisa konfirmasi melalui chat dengan mengetik setuju dengan jawaban. Boleh kok mbak-mbak yang mau sharing jawabannya. Mungkin ada yang nggak sesuai sama yang diketahui mbak-mbak selama ini. Mungkin nggak ada yang mau sharing ya, jadi kita lanjutkan aja ke pertanyaan keempat. Nah, yang keempat ini, apa sih hubungan anemia dengan kejadian BBLR, kemudian ibu hamil kekurangan energi kronis dan stunting? Nah, ibu hamil yang anemia dan menderita kekurangan energi kronis itu tentu akan mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya karena akan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian bila tidak
bisa tumbuh kejar, bayi BBLR kemungkinan besar akan menderita stunting. Selanjutnya, mengapa anemia pada wanita usia subur itu berbahaya? Nah, jawabannya adalah karena akan berdampak panjang pada kehidupan wanita usia subur tersebut, yaitu yang pertama ada gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif, kemudian penurunan kekebalan tubuh, kemudian penurunan produktivitas kerja, kemudian penurunan tingkat konsentrasi, peningkatan risiko kematian pada ibu melahirkan, dan bayi lahir prematur maupun bayi lahir dengan berat badan rendah. Jadi dampaknya itu nggak hanya jangka panjang, tapi juga jangka pendek juga akan berdampak pada wanita usia subur. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya ini. Nah, bagaimana sih mencegah anemia pada wanita usia subur? Yang pertama bisa seperti jawaban yang sudah disampaikan Mbak-mbak semua tadi. Yang pertama ada konsumsi sumber makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, daging ayam, hati ayam, kemudian bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan tahu dan ikan. Kemudian selain itu kita iringi dengan konsumsi tablet tambah darah atau yaitu secara rutin. Nah, sekian mungkin yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini dari Mbak-mbak semua. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sharing-sharing? Bisa langsung on mic atau di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung konfirmasi dengan menuliskan sudah cukup di kolom chat. Baik, karena di kolom chat sudah ada yang konfirmasi sudah cukup jelas, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan dari teman-teman kelompok 6? Dari aku udah cukup sih. Sepertinya udah cukup. Baik, sebelum menutup acara pada malam hari ini, akan dilakukan sesi dokumentasi berupa foto untuk Mbak-mbak semua. Diharapkan bisa menyalakan kamera bagi yang tidak berkendala. Mungkin kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Wanda untuk waktunya. Mungkin boleh di stop share dulu. Oke. Teman-teman semuanya, Mbak-mbak yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Mungkin kita tunggu dulu sekitar 1 menit. Boleh yang belum on cam, boleh on cam dulu nih, biar kita bisa melanjutkan sesi dokumentasinya. Oke, mungkin karena udah nggak ada lagi yang on cam, bisa dimulai ya untuk sesi dokumentasinya. Aku hitung mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ameli. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Mbak-mbak peserta semua karena sudah membantu kelompok kami dalam menyelesaikan tugas kuliah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, Mbak-mbak semua.